Salam saudara dikasih oleh Tuhan, selamat bertemu kembali bersama dengan saya Pastor Nenga Yusak. Saya sungguh bersyukur dan bersuka cita boleh kembali hadir di tengah-tengah saudara dalam renungan Words of Wisdom. Saudara dikasih Tuhan, hari ini renungan berjudul Mensyukuri Kemerdekaan. Nah, saudara dikasih Tuhan, bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu semua Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita tahu semua bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari penjajah, baik itu Belanda atau Jepang. Tetapi kemerdekaan Indonesia direbut oleh para pahlawan yang telah rela berkorban, mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut kemerdekaan Indonesia atau demi bisa lepas bebas dari belenggu penjajahan. Nah, saudara dikasih Tuhan, sama seperti bangsa Indonesia yang merdeka karena perjuangan para pahlawan, demikian pun kita. Kita pun tadinya orang-orang yang dibelenggu, yang dijajah oleh dosa dan iblis. Tetapi saat ini kita orang-orang yang merdeka. Siapa yang memerdekakan kita? Adalah Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu, yaitu Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kita orang-orang yang sudah merdeka dari iblis dan dari dosa. Dan itu merupakan pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Karena Dia telah memerdekakan kita. Hanya orang-orang yang pernah merasakan, mengalami pedihnya, sakitnya, penderitaan yang diakibatkan oleh dosa, bisa menghargai tetesan darah Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang menghargai setiap tetesan darah dari Sang Penebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 kita bisa lihat nanti bahwa sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita tidak boleh menggunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Artinya, setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan adalah kita harus menjaga kekudusan kita. Kemudian yang kedua, kita harus melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Dan yang ketiga, sebagai ucapan syukur kita, Tuhan telah memerdekakan kita, adalah kita setia beribadah kepada Dia, yaitu memuji dan menyembah Dia. Dan yang keempat, sebagai ungkapan syukur kita telah dibebaskan oleh Tuhan, kita memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus Kristuslah penebus yang sejati, pembebas yang sejati untuk setiap manusia yang berdosa. Hanya Yesus yang dapat membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan belenggu iblis. Saudara, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah membebaskan kami, memerdekakan kami dari dosa dan belenggu iblis. Karena itu Tuhan, kami mau mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan ini
dengan ucapan syukur, yaitu melalui kami menjaga kekudusan kami. Kami melayani Tuhan dan sesama kami. Dan kami juga mau Tuhan hidup beribadah dengan setia kepada Engkau dan memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah pembebas manusia yang sejati. Berkati anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.